Indrawati Amri SPD selaku dosen pemangku mata kuliah pengembangan kurikulum dan juga rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil observasi kami dengan judul analisis kesesuaian capaian pembelajaran ATP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP dalam implementasi kurikulum Merdeka di SD dan 2 Impres Salabosen. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurifan Muhammad Asrar dengan NIM 05243116 dan juga rekan-rekan saya ada baik. Perkenalkan, nama saya Nurifan selaku pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Siti dengan NIM 05243117 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Nurifan April dengan NIM 05243224 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia dengan NIM 052433 selaku pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Riza Priayade dengan NIM 052433 sebagai pemateri kelima. Baik, itulah dari perkenalan singkat dari rekan-rekan saya. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Kepada para pemateri, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, presentasi ini akan saya mulai dari sekilas profil dari sekolah yang kami tempati observasi, yaitu SD Negeri 2 Impres Salabosen yang beralamat di Jalan Syekh Abdul Manan, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka dan berakreditasi B dengan status negeri. Langsung saja, pada materi pertama itu ada pun pembahasan hasil observasi. Nah, berdasarkan hasil observasi, SD Negeri 62 Impres Salabosen sudah menerapkan kurikulum Merdeka dengan cukup baik. Namun guru di sana menggunakan capaian pembelajaran atau CP dari Kemdikbud sebagai acuan utama. Nah, mereka memodifikasi ATP dan modul ajar dari platform Merdeka Belajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, proses belajar dilakukan secara aktif, menyenangkan, dan berbasis proyek. Nah, terutama di kelas rendah dan menengah. Nah, penilaian dilakukan melalui asesmen formatif dan sumatif, tetapi asesmen diagnostik belum merata di semua kelas. Selain itu, sekolah juga berupaya menanamkan profil pelajar Pancasila seperti gotong royong dan kemandirian. Adapun aspek yang sudah sesuai dengan panduan kurikulum Merdeka yaitu yang pertama, guru berusaha menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan dan minat siswa sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang kedua, penerapan proyek based learning sudah mulai dilakukan, terutama pada kelas 3 dan kelas 4. Dan yang ketiga, nilai profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, mandiri, dan berpikir kritis juga sudah mulai diterapkan dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru-guru bekerja sama dalam kelompok KKB untuk menyusun dan menyesuaikan modul ajar. Ini sejalan dengan semangat kolaborasi dalam kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek yang belum sesuai atau adanya kesenjangan. Nah, meskipun sudah banyak kemajuan, masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan kondisi ideal kurikulum Merdeka. Yang pertama itu, guru belum sepenuhnya mandiri menyusun ATP dan modul ajar sendiri, masih mengandalkan dari PMM. Yang kedua itu asesmen diagnostik belum dilakukan di semua kelas, padahal penting untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Yang ketiga itu tidak semua guru mendapatkan pelatihan kurikulum Merdeka secara menyeluruh. Yang keempat, kemampuan literasi siswa masih rendah, terutama di kelas atas. Dan yang terakhir itu pembelajaran berdifferensiasi masih sulit diterapkan karena perbedaan kemampuan siswa yang cukup besar. Jadi hal-hal ini menunjukkan adanya jarak antara praktik di lapangan dan panduan dari Kemdikbud. Nah, guru berusaha menerapkan kurikulum Merdeka, tetapi keterbatasan waktu, pelatihan, dan kemampuan siswa yang masih berbeda itu menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah di SDN Impres Salabosen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis penyebab kesenjangan. Penyebab utama kesenjangan antara praktik di sekolah SDN 62 Impres Salabosen ini dan panduan ideal kurikulum Merdeka adalah karena belum semua guru mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang cukup tentang penyusunan CP, ATP, dan juga modul ajar. Akibatnya, guru lebih sering memodifikasi bahan dari platform Merdeka Mengajar daripada membuatnya sendiri. Selain itu, keterbatasan waktu dan banyaknya perbedaan kemampuan siswa, terutama dalam hal membaca, membuat
pembelajaran berdiferensiasi. Sarana belajar yang terbatas dan waktu proyek yang singkat juga menjadi hambatan dalam menjalankan kegiatan berbasis proyek secara maksimal. Secara keseluruhan, guru masih dalam tahap menyesuaikan diri dengan konsep fleksibilitas dan pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti yang diharapkan oleh kurikulum merdeka ini. Baik, ada pun rekomendasi perbaikan hasil observasi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu guru perlu melakukan asesmen diagnostik setiap awal semester agar guru mengetahui kemampuan awal siswa. Yang kedua yaitu perlu diadakan penyusunan pembuatan modul ajar agar sesuai dengan kondisi siswa. Yang ketiga adalah penting adanya program intervensi literasi bagi siswa yang belum lancar membaca. Yang terakhir, guru perlu melakukan kolaborasi dalam KKB atau kelompok kerja guru dan melakukan refleksi rutin agar pembelajaran lebih efektif. Nah, adapun refleksi dari kelompok kami yaitu melalui kegiatan observasi ini kami belajar bahwa penerapan kurikulum merdeka bukan hanya tentang dokumen, tapi tentang bagaimana guru menerjemahkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata siswa di kelas. Baiklah teman-teman, dari hasil presentasi kami dapat disimpulkan bahwa kurikulum merdeka di SD 6 JMP Sulawesi sudah berjalan cukup baik. Namun masih ditemukan beberapa kesenjangan seperti asesmen diagnostik yang belum rata dan kemampuan membaca siswa yang masih rendah. Dan dari hasil observasi kami merekomendasikan bahwa asesmen diagnostik harus diterapkan secara rutin pada awal pembelajaran dan juga pelatihan mandiri bagi guru untuk belajar. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang memiliki tanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum